Pelatih tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Spark, Ko Hee-jin, senang dengan performa para pemain pelapis yang diturunkan pada lanjutan putaran ke-6 Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025. Red Spark meraih kemenangan dengan skuad pelapis saat menghadapi Incheon Hankook Live Pink Speeders, yang juga melakukan rotasi besar-besaran. Hampir kalah 3 set langsung, Red Spark membalikkan keadaan untuk menang 3-2, dalam laga di Daejeon, Korea Selatan, Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2025. Ko Hee-jin tampaknya akan melakukan hal yang serupa dengan lebih banyak memberikan menit bermain kepada para pemain cadangan di sisa 4 pertandingan musim reguler. Pelatih berusia 44 tahun itu menunjuk latihan keras yang dijalani para pemain di luar susunan 7 pemain mula sejak pramusim. Ko Hee-jin pun senang karena mereka menunjukkan permainan yang bagus. Para pemain cadangan telah berlatih keras sejak musim libur hingga musim ini, ujar pelatih kepala Ko Hee-jin setelah pertandingan, dilansir dari TSPK. Mereka memainkan permainan yang bagus dan memenangkan pertandingan. Mereka harus tahu rasanya menang. Saya pikir para pemain melakukan pekerjaan dengan baik, ujar mantan pemain berposisi middle blocker itu. Ko Hee-jin menjelaskan alasan tidak menurunkan skuad utama pada laga melawan Pink Speeders. Megawati Hangestri Pertiwi yang hampir tidak tergantikan di posisi opposite juga tidak bermain sama sekali saat idolanya, Kim Yeon-keung, turun di set terakhir. Para pemain pelapis yang diturunkan juga tidak hanya mendapatkan menit bermain saja. Namun, Ko juga ingin melihat amunisi-amunisi alternatif yang menonjol untuk dipersiapkan tampil pada babak playoff. Diketahui, 2 pemain Red Spark yang mengalami cedera belum dipastikan kapan bisa kembali bertanding. Pemain yang dimaksud adalah Vanja Bukilik dan Park Eun-jin yang sama-sama mengalami cedera pada pergelangan kaki. Alhasil, tim bisa berjaga-jaga jika kedua pemain intinya itu belum bisa tampil pada babak playoff yang akan berlangsung mulai tanggal 25 Maret mendatang. Jeon Da-bin dan Park Hye-min menjadi kandidat pengganti Bukilik, sementara Lee Ji-soo dan Lee Ye-dam bersaing untuk mengisi posisi Park Eun-jin. Jeon Da-bin cukup memberikan penampilan terbaik sebagai tandem Megawati Hangestri Pertiwi saat Red Spark 2 kali bersua GS Caltex Seoul KIXX. Ko Hee-jin memastikan akan melihat kemampuan para pelapis tidak hanya dalam 1 tetapi 4 pertandingan yang tersisa di musim reguler. Saya berharap para pemain terus menunjukkan kemampuan mereka di sisa pertandingan musim reguler, kata Ko, dilansir dari news1.co.kr. Kami akan melakukan evaluasi jangka panjang dan mempertimbangkan siapa yang akan diberi kesempatan pada babak playoff. Red Spark berhasil mengalahkan Pink Speeders dalam pertandingan pekan ke-32 Liga Bola Voli Korea Selatan V-League. Mereka harus bersusah payah meraih kemenangan tersebut meski lawan tampil dengan mengistirahatkan sejumlah pemain intinya. Dalam pertandingan di Gimnasium Daejeon Chungmu, Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2025, Pink Speeders tampil dengan posisi sudah memastikan diri menjadi juara babak reguler dan lolos langsung ke final. Sedangkan Red Spark masih berjuang mengamankan posisi 2 besar klasemen. Pertarungan berlangsung ketat. Red Spark sempat tertinggal, tapi akhirnya bangkit dan menang dengan skor 3-2, 23-25, 21-25, 25-18, 25-13, 15-11. Pink Speeders bermain tanpa Kim Yeon-keung, Tutku Bourges, dan Jong Yun-ju dalam susunan pemain starternya. Di sisi lain, Red Spark juga kehilangan beberapa pemain utama akibat cedera, termasuk Megawati Hangestri, Yom Hye-seon, dan Jong Ho-yong. Namun, absennya para bintang tidak mengurangi intensitas pertandingan. Pink Speeders memulai dengan kuat, memenangkan 2 set pertama, 25-23, 25-21. Pada set pertama, Moon Ji-yoon menjadi pemain kunci bagi tim ini dengan serangan baliknya yang sukses, sementara Choi Eung-ji dan Lim Hye-rim memberikan kontribusi penting dalam memperlebar keunggulan. Namun, kesalahan dasar mulai merusak ritme mereka, meskipun mereka berhasil menutup set pertama dan kedua dengan kemenangan. Red Spark mulai bangkit dan menekan. Mulai dari set ketiga, tim ini menunjukkan semangat pantang menyerah. Lee Seon-woo dan Park Hye-min tampil gemilang, memimpin serangan balik yang meledak-ledak. Pada set ketiga, Red Spark berhasil membalikkan keadaan dengan pemblokiran yang efektif dan serangan bertubi-tubi, memenangkan set ini dengan skor 25-18. Momentum ini berlanjut ke set keempat,
di mana mereka mendominasi lapangan dengan selisih besar 25-13, berkat performa apik Lee Seon-woo yang mencetak poin demi poin. Pada set kelima yang menentukan, Red Spark sempat tertinggal 2-4, namun mereka berhasil membalikkan situasi dengan memanfaatkan peluang terbuka. Kim Yeon-kyung sempat masuk sebagai pemain pengganti untuk membantu Pink Speeders mengejar ketertinggalan, namun Jong Kwon yang tetap fokus. Serangan balik Lee Seon-woo dan poin penentu dari Park Hye-min akhirnya mengunci kemenangan Red Spark dengan skor 15-11. Lee Seon-woo menjadi bintang lapangan bagi Red Spark dengan mencetak 32 poin secara individu, termasuk serangan-serangan kritis yang membuat lawan kewalahan. Ia didukung oleh Jeon Da-bin, 13 poin, dan Park Hye-min, 12 poin, yang juga tampil impresif. Jadwal Red Spark vs Pink Speeder di ronde 6 Liga Voli Korea 2024-2025 akan berlangsung pada Sabtu, tanggal 28 Februari tahun 2025 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jika tidak ada perubahan jadwal laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan dapat disaksikan melalui live streaming TVRI Sports HD. Red Spark yang menempati peringkat 2 klasemen Liga Voli Korea 2024-2025 tidak bisa mengejar perolehan poin Pink Speeder. Meski begitu, Megawati Hangestri dan kawan-kawan bakal bekerja keras untuk menang karena tampil di kandang sendiri. Sementara Pink Speeder yang mencatat 11 kemenangan beruntun di Liga Voli Korea 2024-2025 lebih diunggulkan untuk menang. Terlebih, komposisi pemain mereka saat ini sangat bagus setelah Tutku Burcu pulih dari cedera. Red Spark akan menghadapi Pink Speeder di ronde 6 Liga Voli Korea 2024-2025 pada Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2025. Duel dua tim teratas di sektor voli putri tersebut diprediksi berlangsung sengit meski tim tuan rumah dalam kondisi kurang ideal. Dalam laga ini Red Spark dipastikan tidak diperkuat Vanja Bukilik, yang absen hingga akhir musim reguler karena cedera. Di laga terakhir Park Eun-jin juga mengalami cedera sehingga absen melawan Pink Speeder meski kondisinya tidak terlalu parah. Dikutip dari laman Naver pelatih Red Spark, Ko Hee-jin mengakui absennya pemain inti mempengaruhi permainan timnya. Meski tidak mudah, dia bakal memanfaatkan pemain yang ada untuk tampil kompetitif di sisa musim reguler. Suasana di dalam tim kami sangat menegangkan setelah dua pemain cedera. Saat ini yang paling penting bagi kami adalah semua pemain tersedia di playoff daripada memaksakan posisi 2, kata Ko Hee-jin. Sejumlah rotasi bakal mulai dilakukan Red Spark. Menghadapi Pink Speeder pemain-pemain seperti Park Hye-min, Goak Seon-oke hingga Lee Ye-dam bakal diberi kesempatan bermain. Di sisi lain Pink Speeder bakal tetap tampil dengan komposisi tim terbaiknya di awal laga. Anak asuh Marcelo Abodanza diprediksi ingin mempertahankan momentum kemenangan yang sudah didapat hingga Grand Final. Berikut ini adalah jadwal lengkap Red Spark vs Pink Speeder dalam lanjutan Liga Voli Korea 2024-2025. Duel tersebut bakal menjadi pertemuan terakhir kedua tim di babak reguler. Live streaming Red Spark vs Pink Speeder dalam jadwal Liga Voli Korea 2024-2025 dapat disaksikan di TVRI Sports HD. Jam tayang laga akan dimulai pada Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2025 pukul 12 waktu Indonesia Barat.